Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Maiso Jenar telah memberi pesan kepada para pemimpin kelompok Laskar Banyu Biru untuk bersiap-siap segera berangkat ke tanah pusaka Banyu Biru. Dan para Laskar Banyu Biru pun menyambut dengan gembira pesan tersebut, seakan-akan mereka akan kembali ke tanah airnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Sendi-sendi itu pula lah yang kemudian diterapkan dalam pemerintahan Ki Ageng Gajah Suro di Banyu Biru. Tapi sejak masih berada di Pamingit, adiknya Ki Ageng Lembusuro agaknya sedikit demi sedikit tersesat dari jalan itu. Sedikit demi sedikit ia tenggelam dalam kepentingan diri sendiri, nafsu lahiriah yang kadang-kadang sama sekali bertentangan dengan sendi-sendi dasar yang menurut pengakuannya juga dianutnya. Tetapi apakah artinya pernyataan, pengakuan, dan kesediaan yang diteriakkan sampai menyentuh langit, namun dalam tindak tanduk dan tingkah lakunya bertentangan dengan kata-katanya? Apakah artinya janji yang tidak pernah ditepati? Apakah artinya pengabdian diri yang hanya berupa pameran lahiriah tanpa satunya kata dan perbuatan? Beberapa orang yang pernah mengalami penderitaan lahir batin dapat menjadi saksi. Lapangan-lapangan yang pernah dipergunakan sebagai tempat penyelenggaraan tayub, mabuk-mabukan, dan adu jago merupakan saksi-saksi bisu pula. Sedang tempat ibadah yang semakin hari semakin susut dikunjungi dapat merupakan saksi-saksi yang tak dapat dibantah. Penganiayaan dan tindak sewenang-wenang betapapun alasannya. Sebab sebenarnya bahwa pelanggaran atas asas-asas kemanusiaan adalah pelanggaran pula dari asas-asas ketuhanan. Itulah yang tidak dikehendaki oleh orang-orang Banyu Biru yang setia. Setia kepada sendi-sendi dasar pemerintahan itu. Dengan demikian, ketika matahari mulai menjengukkan wajahnya di keesokan harinya, sibuklah Laskar Banyu Biru mempersiapkan diri. Mereka mempertinggi irama latihan mereka, mempertajam pedang serta tombak mereka. Meskipun senjata-senjata itu bukan mutlak harus dipergunakan, namun terhadap orang yang bernama Lembusuro dan Sawu Sariti, hal yang demikian itu tak dapat dikesampingkan. Hari itu Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro sendiri memerlukan menyaksikan latihan-latihan yang diselenggarakan tanpa mengenal lelah. Beberapa kali kedua orang sakti itu langsung memberikan nasihat-nasihat serta petunjuk. Bahkan beberapa orang yang cukup kuat langsung mendapat latihan-latihan khusus dari Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro. Di samping usaha-usaha yang terus-menerus dilakukan oleh Mantingan, Wirosobo, dan pimpinan laskar mereka sendiri. Pada hari ketiga, ketika Maiso Jenar menganggap bahwa waktunya telah masak, dipersiapkannya Laskar Banyu Biru, dan pada suatu pagi yang cerah, didahului oleh pengantar kata dari setiap pimpinan kelompok untuk memperteguh jiwa anak-anak Banyu Biru itu, menjalarlah sebuah iringan yang seperti ular menelusuri jalan-jalan perbukitan.
Di ujung barisan itu berjalanlah Maesa Jenar di samping Arya Saloka. Kemudian di belakangnya berjalan seenaknya Endang Widuri di samping ayahnya. Perhatiannya sama sekali tidak tersangkut pada perjalanan yang penting ini. Tetapi ia lebih senang memperhatikan lembah yang berwarna hijau kekuning-kuningan. Di antara batu-batu padas yang merah tembaga menjorok, seakan-akan menghadang perjalanan itu. Sinar matahari pagi yang dilemparkan ke lembah-lembah menari dengan lincahnya mempermainkan titik-titik embun yang masih tersangkut di ujung-ujung dedaunan. Ketika Arya Saloka muncul dari balik sebuah bukit kecil, tiba-tiba dadanya berdesir. Tanpa sadar ia berhenti. Maesa Jenar cepat dapat mengetahui perasaan apakah yang bergejolak di dalam dada anak itu. Cepat Maesa Jenar menariknya ke tepi dan memberi syarat kepada pasukannya untuk berjalan terus. Ketika Endang Widuri lewat beberapa langkah di depan Arya Saloka, ia menoleh kepadanya dengan heran, tapi ia tidak bertanya sesuatu. Sebab kemudian kembali ia ditarik pada dataran yang berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari yang sudah cukup tinggi. "Ai!" teriak gadis kecil itu. "Apakah itu?" Ayahnya tertawa, dijawabnya. "Seharusnya aku mengajak kau merantau supaya kau tidak menjadi anak yang heran melihat matahari terbit." Endang Widuri sama sekali tidak memperhatikan kata-kata ayahnya. Bahkan kemudian ia berteriak gembira sekali. "Rawa Pening, bukankah itu Rawa Pening?" "Ada apa dengan Rawa Pening?" tanya ayahnya. "Sejak lama aku ingin melihatnya. Kalau demikian, bukankah kita sudah tidak jauh lagi dari rumah Kakang Arya Saloka?" tanya Widuri pula. Pertanyaan itu terdengar aneh bagi Kebo Kanigoro, tapi sebagai seorang ayah dari seorang gadis yang sedang menjelang mekar, ia hanya menarik napas. Kemudian terdengar jawabannya, "Widuri, Banyu Biru masih jauh. Jalan lembah itu akan berkelok-kelok seperti ular yang sedang berenang. Meskipun demikian, kau sudah dapat melihat arahnya dari tempat itu. Itulah Bukit Telomoyo." Telomoyo dalam pendengaran Endang Widuri merupakan daerah yang sejuk, tentram, dan damai. Tiba-tiba angan-angannya memanjat tinggi ke alam cipta, meskipun ia belum pernah melihat daerah Bukit Telomoyo. Namun ia tiba-tiba menjadi sedemikian besar keinginan untuk pergi ke daerah itu, sebagai daerah yang menyenangkan tanpa sesadarnya pula. Kemudian ia menoleh ke arah Arya Saloka. Anak muda itu ternyata masih berdiri tegak di samping Maesa Jenar, memandang jauh ke arah lambung Bukit Telomoyo yang membujur di hadapannya seperti raksasa yang tidur dengan nyenyaknya. Di balik bukit itu membayanglah warna biru kehijauan disaput oleh awan yang tipis. Gunung merbabu. Kemudian Endang Widuri meneruskan perjalanannya dengan penuh angan-angan di kepalanya. Sebagai seorang gadis, ia senang pada keindahan, juga keindahan alam yang terbentang di hadapannya. Lembah, ngare, jurang-jurang terjal, dan dinding-dinding padas yang menjulang tinggi. Ditelusuri oleh jalur-jalur putih, jalan setapak yang selalu dipergunakan oleh orang-orang yang mencari kayu di hutan-hutan. Di sana-sini jalur-jalur itu hilang terputus ditelan oleh hutan-hutan yang berserakan di lembah itu. Agak jauh di sebelah terbentanglah sawah yang luas. Tingkat demi tingkat pematang-pematang sawah itu seperti memanjat tebing pada sisinya. Tetapi daerah itu masih jauh. Arya Saloka yang berdiri di samping Maesa Jenar merasa betapa hatinya berdebar-debar menyaksikan semuanya itu, seperti seorang akan menjelang kekasih yang telah bertahun-tahun tak bertemu. Sawah, ladang, kampung halaman rumahnya dengan pohon jambu yang lebat berbuah. Semuanya itu seperti hilir mudik di depan matanya
dan di balik kehijauan lambung Bukit Telomoyo itulah tinggal seorang yang paling dicintai serta dirindukannya, yaitu ibunya. Maiso Jenar ikut merasakan betapa perasaan rindu itu mengusik hati muridnya. Tetapi tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya, sebab ia tahu bahwa kata-katanya akan dapat menambah gelora perasaan rindu itu. Untuk beberapa lama mereka saling berdiam diri. Di samping mereka berjalanlah iringan laskar Banyu Biru. Di pundak mereka lah terletak masa depan Bukit Telomoyo itu, dan kepada mereka lah bukit itu menggantungkan nasibnya. Tiba-tiba Aryo Saloka menjadi semakin terharu ketika ia melihat keserasian yang mengetuk dadanya. Di hadapannya terbentang lembah yang hijau dibatasi oleh lereng Bukit Telomoyo. Sedang di sampingnya menjalalah laskar yang setia. Betapa kemudian tergambar di dalam otaknya, seolah-olah merupakan seekor naga raksasa yang sedang berjuang untuk merebut kembali sebutir telur raksasa yang teronggok di hadapannya. Aryo menarik napas. Bukit Telomoyo itu seolah-olah sebuah permata yang berkilauan ditimpa cahaya matahari. Sinarnya memancarkan ke segenap penjuru, memerangi seluruh langit dan bumi. Kemudian teringatlah anak muda itu akan sebuah kisah yang terjadi di Rawa Pening. Seekor naga yang rindu kepada ayahnya, sedang ayah itu bersedia untuk menerimanya apabila ular itu sanggup melingkari Gunung Merbabu. Tetapi sayang bahwa panjang tubuhnya tidak mungkin, meskipun hanya kurang sejengkal. Karena itu ular raksasa itu tidak menyenangkan ayahnya. Dengan serta-merta lidah ular itu segera dipotongnya. Maka matilah ular itu, tapi jiwa ular itu kemudian berubah menjadi seorang kerdil yang menancapkan lidi di lembah bukit sebelah utara Gunung Merbabu. Tak seorang pun dapat menarik lidi itu, karena itu kemudian orang kerdil itu sendirilah yang menariknya. Dari lubang bekas lidi itu memancarlah mata air yang semakin lama semakin besar. Akhirnya terjadilah di lembah itu sebuah Rawa Pening. Sekarang Aryo Saloka pun sedang melakukan tugas yang seolah-olah dibebankan oleh ayahnya, melingkari Bukit Telomoyo. Pasukannya itulah ibarat tubuh ular yang harus mampu melilit bukit itu. Tetapi kalau kemudian panjang tubuh itu tidak memungkinkan, ia tidak akan menyambung hanya dengan lidahnya, tidak dengan janji dan prasetya, tetapi ia akan menyambung kekurangan itu dengan darahnya, dengan nyawa. Aryo Saloka terkejut ketika terasa setetes air menyentuh tangannya. Cepat ia mengusap matanya yang sedang mengaca. Untunglah bahwa pada saat itu Maiso Jenar pun agak terpaku juga pada kebesaran alam yang tergelar di hadapannya. Memang demikianlah tabiatnya. Setiap kali ia berhadapan dengan kebesaran alam, setiap kali ia menyebut nama yang maha besar, kalau ciptaannya saja sedemikian agungnya. Betapa agung yang menciptakannya. Ketika Maiso Jenar menoleh kepadanya, Aryo Saloka mencoba untuk tersenyum, senyum yang diwarnai oleh gelora hatinya. Meskipun demikian, Maiso Jenar melihat juga warna merah yang menyaput mata muridnya. Tapi ia pura-pura tidak melihatnya dan malah ia bertanya kepada anak muda itu dengan pertanyaan yang sama sekali tidak bersangkut paut dengan Banyu Biru, sambil menengadahkan mukanya. Aryo, udara cerah, sebentar lagi matahari akan sampai di atas kepala kita. Mudah-mudahan kita dapat beristirahat sebentar di hutan di depan kita. Aryo Saloka mengangguk dengan terbata-bata. Ia menjawab, ya paman, hutan itu sudah tidak begitu jauh. Kita perlu istirahat sebentar, Aryo. Kemudian kita meneruskan perjalanan. Kita akan bermalam 1 malam sebelum esok paginya.
kita sampai ke hadapan Bukit Telomoyo. Tidakkah hari ini kita lanjutkan perjalanan, Paman? Tanya Aryo Saloka sekenanya. Tidak perlu, jawab Maesojena. Sebab menurut pertimbanganku, sebelum kita masuki daerah itu, biarlah 2-3 orang mendahului menyaksikan keadaan. Sebab apabila terpaksa terjadi perselisihan, maka kita dapat mengetahui siapakah yang berada di pihak kita dan siapakah yang berbeda pendapat dengan kita. Dengan demikian kita akan mendapat gambaran yang tegas apakah yang perlu kita lakukan. Aryo Saloka yang telah dapat menguasai perasaannya sekali lagi mengangguk-anggukkan kepalanya. Ternyata pertimbangan gurunya itu adalah benar-benar merupakan suatu tindakan yang berhati-hati dan penuh kewaspadaan. Karena itu ia menjawab, agaknya demikianlah yang seharusnya, Paman. Sekali lagi Maesojena melemparkan pandangannya ke Bukit Telomoyo yang melintang di hadapannya. Lembah, ngare, serta jurang-jurang yang terjal. Sekali lagi ia memandang cahaya matahari yang terpantul dari wajah Rowo Penik. Maka kemudian katanya, marilah Aryo, ujung pasukanmu telah berjalan agak jauh mendahului kita. Aryo tersadar dari perasaan rindu, haru, serta gambaran-gambaran masa datang. Ketika ia menoleh ke belakang, dilihatnya laskarnya yang berjalan berjajar 2 di jalan sempit, telah hampir sampai ke pangkalnya. Di belakang pasukan, dilihatnya Mantingan dan Wirosobo berjalan beriringan dengan Bantaran dan Penjawi. Melihat Aryo Saloka dan Maesojena yang seolah-olah sengaja menyaksikan seluruh isi laskarnya, Mantingan tersenyum. Kemudian setelah sampai di hadapan anak muda itu, ia berkata, adakah yang kurang dalam barisan ini? Sambil berjalan di samping mereka itu, Aryo menjawab, tidak, Paman, namun demikian aku mengharap bahwa barisan kita menjadi semakin lengkap. Apabila kita besok mulai masuki Banyu Biru, aku harap bahwa di samping sang Saka Gulokropo berkibar pula panji-panji di Rodo Sakti bagi lambang kebesaran tanah perdikan Banyu Biru di dalam pelukan persatuan dan kesatuan Demak. Mantingan dan Wirosobo mengangguk-anggukkan kepalanya, apalagi Bantaran dan Penjawi, sehingga terdengarlah Penjawi menjawab, hebat, kita pasang pulau Bulumbul dan tanda-tanda kebesaran lainnya. Bukankah dengan demikian pasukan kita akan bertambah megah? Demikianlah hendaknya, jawab Aryo Saloka. Maesojena kagum akan kecepatan berpikir Aryo. Dengan demikian ia benar-benar seperti menanti laskarnya berjalan dahulu untuk berbicara dengan Mantingan. Hilanglah kesan keharuan dari wajahnya. Hilanglah sikap kekanak-kanaan yang rindu pada orang tua, yang kemudian menjadi sikap seorang putra kepala daerah perdikan yang rindu pada kebesaran tanah perdikannya. Kemudian untuk beberapa lama pasukan itu berjalan dalam keheningan. Tak seorang pun yang mengucapkan kata-kata. Namun di dalam dada masing-masing bergeloralah berbagai macam persoalan yang hilir mudik, serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi silih berganti. Wajah-wajah mereka kadang-kadang nampak cerah seperti cerahnya matahari, kadang menjadi suram oleh kenyataan yang harus mereka hadapi, bahwa mereka harus melampaui banyak persoalan untuk kembali ke kampung halaman sendiri, bahwa mereka merasa seolah-olah mereka adalah orang buruan yang dikejar-kejar dan terasing karena mereka adalah perampok-perampok dan penjahat-penjahat, bahwa mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang tak tahu diri dan membuat kadang-kadang di luar perikemanusiaan. Hanya karena ia berkata, aku tetap setia kepada Banyu Biru. Apakah salah mereka dengan kesetiaannya itu? Kesetiaan yang dilandasi oleh kesadaran bahwa dalam keadaan yang demikian, hanya pemerintahan yang berlandaskan kebenaran dan keadilanlah
yang akan dapat menjamin ketentraman Banyu Biru. Bahkan pulihnya hubungan yang wajar antara Banyu Biru dan Pamingit. Di antara segala sesuatu dapat kembalikan kepada tempatnya yang sebenarnya. Sebab menurut keyakinan mereka, hanya dengan cara-cara yang demikian, Banyu Biru akan dapat berkembang atas perkenan Yang Maha Kuasa. Sejahtera lahir dan batin akan bergemalah kembali kesibukan, serta keriuhan para penjual dan pembeli di pasar-pasar, serta akan berkembanglah kembali usaha-usaha pendidikan sebagai taburan benih buat masa depan. Hanya dari benih-benih yang baik serta pemeliharaan yang baiklah akan dapat tumbuh bibit-bibit serta pohon-pohon yang baik pula. Tetapi apabila pada bibit-bibit yang baik itu tidak pernah mendapat rabuk yang baik, bahkan kemudian disiram dengan racun, akan kerdillah pohon-pohon yang akan menjadi tempat bernaung di masa depan, serta akan muncullah pula buah yang dihasilkan. Demikianlah tanpa dirasa, oleh karena tekad yang memang sudah membaca. Matahari telah berada di atas kepala saat kemudian pasukan itu memasuki sebuah hutan perdu yang tak begitu lebat. Ketika seluruh barisan itu telah ditelan oleh kesejukan rimba, terdengarlah suara sengkakala, suatu pertanda bahwa pasukan itu harus berhenti beristirahat. Dalam kesempatan itu, Mesojenar, Arya Saraka, Kebo Kanigoro, Mantingan, serta beberapa orang penting lainnya mengadakan pembicaraan. Mereka memilih beberapa orang untuk mendahului laskar Banyu Biru. Melihat-lihat suasana, di pundak mereka lah diletakkan kepercayaan untuk mengabarkan kedatangan laskar mereka kepada rakyat Banyu Biru. Laskar yang akan menempatkan mereka ke dalam wadah yang sewajarnya, serta kepada mereka diletakkan tanggung jawab untuk memberikan warna kepada rakyat Banyu Biru. Dalam menghadapi kehadiran laskar mereka, mereka harus sadar bahwa kedatangan laskar itu bukan berarti bencana seperti yang mereka sangka, yang ditimbulkan oleh berita-berita yang sengaja ditiup-tiupkan oleh berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang sama. Golongan hitam yang takut berhadapan dengan rakyat Banyu Biru dan Pamingit yang bersatu bulat selalu berusaha untuk memperbesar perselisihan antara rakyat Banyu Biru dan Pamingit, antara rakyat Banyu Biru dan rakyat Banyu Biru sendiri. Bahkan kadang-kadang mereka dapat menjadikan diri mereka seolah-olah laskar Banyu Biru yang menyingkir ke Gedong Songo untuk mengadakan pengacauan dan bahkan kadang-kadang perampokan atas rakyat Banyu Biru sendiri. Namun kadang-kadang mereka dapat merubah dirinya untuk menjadi orang-orang Pamingit atau laskar Banyu Biru yang menerima pemerintahan Lembu Suro untuk mengadakan penganiayaan atas orang Banyu Biru yang dianggapnya setia kepada kampung halaman. Dengan demikian mereka telah menggali jurang yang semakin dalam antara dua keluarga sedarah. Di samping itu mereka yang telah disiraukan oleh kedudukan serta harta benda pun menjadi mata gelap. Mereka melakukan perbuatan yang serupa yang tidak mereka sengaja, telah membantu memperdalam jurang antara keluarga sendiri. Dari mulut mereka selalu timbul berbagai celaan dan hinaan terhadap laskar Banyu Biru, seolah-olah mereka tidak lebih dari gerombolan penjahat yang sama sekali tidak berbeda dengan penjahat-penjahat lainnya. Tugas itu bukanlah tugas yang ringan. Karena itu dipilihlah di antara laskar Banyu Biru itu beberapa orang yang dianggap dapat menunaikan tugas dengan baik. Pilihan itu jatuh pada kakak beradik Sendang Papat dan Sendang Parapat, dibantu oleh beberapa orang. Meskipun demikian, Mesojenar masih agak kurang tenang dengan anak-anak muda itu.
Karena itu akhirnya ia minta kepada tetua tanah perdikan Banyu Biru, Wonomerto, untuk mengawasi pelaksanaan tugas itu. Dengan senang hati mereka menerima kehormatan itu. Dengan penuh tekad mereka berjanji akan melaksanakan sebaik-baiknya apapun yang akan terjadi dengan mereka. Sendang papat dan sendang parapat, pesan Maiso Jenar. Kalian datang ke Banyu Biru bukan untuk menambah keributan, bukan untuk menakut-nakuti dan bukan untuk mengancam. Kalian datang ke Banyu Biru untuk menjelaskan persoalan yang sewajarnya. Karena itu jangan menuruti darah muda kalian. Kita milih kalian karena kalian dalam wawasan kami dapat mempergunakan otak kalian dengan baik. Nah, seterusnya Paman Wonomerto ada di antara kalian. Jagalah keselamatannya, turutilah nasihatnya. Kemudian datanglah kembali kepada kami dengan kawan yang lebih banyak, bukan lawan. Maka setelah beristirahat beberapa saat, rombongan kecil itu pun berangkat mendahului. Mereka mengharap bahwa menjelang malam mereka sudah akan memasuki kota. Sepeninggal rombongan itu, Maiso Jenar menyusun rombongan yang kedua untuk memenuhi anjuran Ki Ageng Suro Dipoyono. Membawa Arya Saloka menghadap. Tugas ini tak dapat dibebankan kepada orang lain kecuali dirinya sendiri bersama Kebu Kanigoro, Bantaran, Penjawi, dan bahkan hampir segenap pimpinan Laskar Banyu Biru tidak mengerti kenapa Maiso Jenar masih saja melakukan hal-hal yang menurut pertimbangan mereka tidak akan berguna. Mereka menjadi tidak bersabar bahwa mereka masih harus menunggu dan menunggu. Perjalanan dari Candi Gedong Songo ke Banyu Biru itu terasa betapa panjangnya. Mereka menjadi gelisah karena dengan rombongan-rombongan itu mereka masih harus bersabar. Mereka harus menanti rombongan pertama itu kembali. Seterusnya mereka pun harus menunggu Maiso Jenar membawa Arya Saloka kepada kakeknya. Bukankah hal itu tidak akan banyak berarti? Maiso Jenar melihat kegelisahan itu, karena itu ia berkata dengan sareh, "Para pemimpin Laskar Banyu Biru, aku masih mengharap kalian bersabar. Sekali lagi aku ingatkan bahwa yang penting bagi kita bukanlah menghantam Banyu Biru dengan kekerasan, tapi yang penting adalah penempatan kembali segala sesuatu pada tempat yang seharusnya. Kita ingin melihat Ki Ageng Lembu Suro Sudi meninggalkan Banyu Biru. Nah, dengan mempergunakan pengaruh yang masih ada dari hubungan darah yang rapat antara Ki Ageng Lembu Suro, Ki Ageng Suro Dipoyono, dan Arya Saloka. Mudah-mudahan usaha kita mencapai tanpa setetes darah pun yang mengalir dari tubuh kita. Kita mengharap bahwa apabila Arya Saloka telah benar-benar berada di hadapan Lembu Suro, akan berubah pendirian pamannya itu. Bagaimanapun juga, anak ini adalah kemenangan.